Jangan dengarkan ramalan ini kalau kamu belum siap. Ada transformasi besar yang akan mengguncang duniamu. Apakah kamu akan menyerah atau bangkit menjadi versi terbaik dirimu? Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ini adalah waktumu bersinar terang. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Beberapa waktu terakhir, kamu sibuk menyeimbangkan banyak hal sekaligus. Menjalani hari-harimu dengan penuh tekanan dan harapan, mencoba menjaga kestabilan di tengah berbagai tuntutan dari pekerjaan, keluarga, keuangan, dan bahkan perasaanmu sendiri yang seringkali terabaikan di balik semua kekacauan itu. Two of Pentacles menunjukkan bahwa kamu berusaha keras mengatur urusan-urusan tersebut agar semuanya berjalan sesuai harapan. Berusaha menjaga agar tidak ada satu aspek pun yang terabaikan. Meskipun di dalam hati kamu tahu bahwa tidak semuanya bisa berjalan sempurna. Dan terkadang kamu merasa harus memilih mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dilepaskan sementara waktu. Kamu merasa harus tampil kuat di semua bidang itu. Seolah-olah kamu harus mampu menanggung semuanya sendiri. Padahal kenyataannya, dalam hati kamu tahu bahwa beban itu semakin berat dan terkadang melelahkan. Tidak apa-apa. Kamu hanya perlu memutuskan mana yang paling penting dan mulai melepaskan beban yang bukan tanggung jawabmu. Karena tidak semua hal harus kamu genggam sendiri. Dan membebaskan diri dari beban yang tidak seharusnya menjadi bebanmu adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Dalam beberapa bulan ke depan, pilihan-pilihan yang kamu buat sekarang akan membuahkan kesempatan finansial baru yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Sebuah peluang yang muncul dari hasil perjuangan dan ketekunanmu selama ini. Dan kemungkinan besar akan memberikanmu jalan keluar dari situasi yang sempat membuatmu merasa terjebak. Four of Swords hadir untuk mengingatkanmu bahwa kamu sudah terlalu lama memaksakan diri dalam keadaan yang tidak sehat, bahwa kelelahan yang kamu rasakan selama ini sebenarnya sudah sangat nyata dan tidak bisa lagi kamu abaikan. Ada rasa lelah yang tidak kamu akui, baik secara fisik maupun emosional, dan kamu butuh waktu jeda untuk merawat dirimu sendiri. Memberi ruang bagi pikiran dan hatimu agar bisa kembali tenang dan seimbang sebelum melangkah ke fase berikutnya yang lebih baik. Beri ruang agar pikiran dan hatimu tenang, karena saat kamu benar-benar beristirahat dan menenangkan diri, kamu akan menemukan kembali semangat yang sempat hilang dan mendapatkan energi untuk melanjutkan perjalananmu dengan kekuatan yang baru. Death muncul sebagai pertanda bahwa masa transisi ini tidak bisa dihindari, bahwa dalam hidupmu sedang terjadi perubahan besar yang harus dilalui, dan ada sesuatu yang sudah selesai. Entah itu sebuah hubungan yang sudah tidak lagi cocok, pekerjaan yang tidak lagi sesuai dengan visi dan misimu, atau cara berpikir lama yang selama ini membatasi langkahmu. Proses ini mungkin terasa menakutkan dan penuh ketidakpastian, karena meninggalkan sesuatu yang sudah dikenal tentu memunculkan rasa takut akan ketidakpastian, tetapi sebenarnya inilah pintu menuju awal, baru yang akan membawamu ke kehidupan yang lebih sesuai dengan siapa dirimu sekarang. Dalam setengah tahun ke depan, kamu akan menyadari bahwa perubahan ini adalah berkah tersembunyi yang akan membuka jalan menuju peluang-peluang baru yang sebelumnya belum terpikirkan. Dan meskipun prosesnya penuh tantangan, kamu akan melihat bahwa segala sesuatu yang tampak menyakitkan dan sulit itu justru menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan dan kedewasaan yang lebih dalam. Three of Swords menunjukkan bahwa ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, bahwa di dalam dirimu masih tersisa kekecewaan dan perasaan terluka akibat pengkhianatan, pengabaian, atau harapan yang tidak terpenuhi selama ini. Mungkin kamu sering pura-pura kuat dan tampak tenang di luar, tetapi di dalam ada rasa perih yang membekas dan sulit diungkapkan, yang terkadang membuatmu merasa sendiri dan merasa bahwa kamu harus menanggung semuanya sendiri tanpa ada yang benar-benar mengerti. Saat kamu mengizinkan diri untuk benar-benar merasakan sakit itu, membiarkan luka itu keluar dan mengalir, saat itulah proses penyembuhan bisa dimulai.
Setelah melewati masa itu, kamu akan melihat bahwa orang-orang yang tulus dan pengalaman baru yang positif akan datang menghampiri, membawa kegembiraan dan harapan baru ke dalam hidupmu. Dan kamu akan belajar bahwa luka itu adalah bagian dari perjalananmu yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Two of Swords memperlihatkan bahwa saat ini kamu sedang berada dalam kebimbangan yang mendalam, bahwa ada keputusan penting yang harus kamu buat, tetapi kamu merasa sulit memilih di antara dua pilihan yang sama-sama menarik atau menakutkan. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa terus menunda-nunda, bahwa menunggu terlalu lama hanya akan menambah tekanan dan membuatmu semakin terjebak dalam ketidakpastian. Kamu menimbang-nimbang antara logika dan perasaan, takut salah langkah dan menyesal di kemudian hari. Tetapi semakin lama kamu menunggu, semakin besar pula beban yang kamu rasakan di dada. Dalam beberapa bulan ke depan, keadaan akan memaksamu untuk memilih dan menentukan arah hidupmu. Dan meskipun prosesnya tidak mudah, percayalah bahwa jawaban yang kamu cari sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sendiri. Hanya saja kamu perlu lebih percaya pada intuisi dan kekuatan batinmu untuk mengungkapkannya. The Hermit menandakan bahwa saat ini kamu sedang memasuki fase pencarian makna dan kedalaman dalam hidupmu. Kamu akan merasa perlu mengambil jarak dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia luar, mencari ketenangan dan jawaban dari dalam dirimu sendiri dengan cara yang lebih tenang dan penuh refleksi. Dalam kesendirian ini, kamu akan menemukan pemahaman baru tentang siapa dirimu sebenarnya dan apa yang benar-benar kamu inginkan untuk masa depan. Waktu menyendiri ini akan memulihkan keyakinan yang sempat goyah dan memberi kekuatan baru untuk melangkah dengan penuh keyakinan dan keberanian. Jangan takut untuk menenangkan diri dan merenung, karena di dalam keheningan itu, kamu akan menemukan jawaban-jawaban penting yang selama ini tersembunyi, serta mendapatkan kedamaian yang sangat kamu perlukan untuk melanjutkan perjalanan hidupmu. Six of Cups membawa pesan bahwa kenangan masa lalu mungkin akan muncul kembali, baik dalam bentuk pertemuan dengan seseorang yang sudah lama tidak kamu temui, atau dalam bentuk kerinduan terhadap masa-masa yang terasa lebih sederhana dan penuh kebahagiaan. Momen-momen ini bisa menjadi pengingat bahwa kamu telah melalui banyak hal, dan sudah banyak pengalaman yang membentuk dirimu saat ini. Namun, penting untuk tidak terjebak dalam nostalgia dan tetap hadir dalam kehidupanmu saat ini, karena terlalu banyak mengingat, masa lalu bisa membuatmu kehilangan fokus dan energi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kenangan itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu, tetapi jangan biarkan mereka menjadi beban yang menghalangi langkahmu ke depan. The Hierophant yang keluar dalam posisi terbalik menunjukkan bahwa kamu sedang merasa perlu melepaskan aturan dan norma lama yang selama ini membatasi kreativitas dan kebebasanmu. Kamu semakin yakin bahwa cara hidup yang diajarkan orang lain belum tentu cocok dan sesuai dengan jalan hidupmu sendiri. Mungkin orang-orang di sekitarmu tidak langsung mengerti perubahanmu dan menganggapnya sebagai pemberontakan, tetapi kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Yang terpenting adalah kamu setia pada apa yang kamu yakini dan mengikuti panggilan hati tanpa harus merasa, harus menjelaskan semuanya kepada orang lain. Kamu berhak menentukan sendiri jalanmu dan tidak perlu merasa bersalah karena berbeda dari yang lain. Ten of Wands yang terbalik menjadi pertanda bahwa beban dan tanggung jawab yang selama ini kamu pikul akan perlahan-lahan terangkat dan semakin ringan. Kamu akan menemukan cara lebih sehat dan efektif untuk menangani tanggung jawabmu, sehingga tidak lagi merasa terjebak dalam tekanan dan kelelahan yang berkepanjangan. Dalam waktu dekat, kamu akan merasa lebih bebas dan lega, karena akhirnya bisa melepaskan hal-hal yang bukan milikmu lagi dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan sesuai dengan jiwamu. Beban berat akan berganti dengan energi yang lebih positif dan semangat yang menyemangati langkahmu ke depan. Semua kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang menjalani proses besar yang akan membawamu menuju kebebasan dan pertumbuhan pribadi. Mungkin saat ini kamu merasa lelah dan ragu, tetapi inilah fase yang akan membawamu ke hidup yang lebih selaras dengan hati dan jiwamu. Jangan takut dan jangan menyerah, karena setiap langkah yang kamu ambil saat ini adalah bagian dari perjalananmu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Percayalah bahwa di balik setiap kesulitan, ada pelajaran berharga
yang akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan bahwa setiap perubahan yang sedang kamu jalani adalah pintu gerbang menuju cahaya yang lebih terang di masa depan. Apa luka lama yang belum kamu izinkan sembuh sepenuhnya? Luka yang mungkin tersembunyi di balik senyum palsu atau di balik ketenangan yang kamu tampilkan di depan orang lain? Mungkin itu adalah orang yang dulu pernah sangat dekat. Seseorang yang pernah kamu cintai dengan sepenuh hati, atau seseorang yang kamu percayai tanpa ragu. Tetapi seiring waktu, hubungan itu perlahan menghilang, dan tersisa hanya bayangan yang terus menahanmu untuk membuka hati lagi, untuk mempercayai seseorang sepenuhnya, dan untuk membiarkan dirimu merasakan kehangatan cinta yang sesungguhnya. Bisa juga luka itu berwujud rasa bersalah atau penyesalan yang muncul secara tiba-tiba saat kamu mencoba melangkah maju, menggapai mimpi baru, atau mengejar kebahagiaan yang selama ini kamu dambakan. Tetapi, di dalam hati kamu merasa tidak layak mendapatkan semua itu, karena ada beban masa lalu yang belum selesai, yang terus menggerogoti ketenangan batinmu, dan membuatmu merasa bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kuat untuk menanggung semua perjuangan hidup ini. Kadang yang kita bawa bukan orang atau peristiwa yang nyata, tetapi cerita lama yang terus berulang di kepala dan di hati kita, cerita yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup berharga, tidak cukup mampu, atau tidak cukup berani untuk mengubah nasibmu sendiri. Cerita itu sudah lama kadaluarsa, dan tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tetapi entah kenapa rasanya aman untuk tetap memeluknya, seolah-olah itu adalah satu-satunya perlindungan yang bisa kamu andalkan dari kenyataan yang terasa terlalu keras dan penuh tekanan. Padahal diam-diam cerita dan beban itu justru yang membuatmu lelah dan merasa kehilangan energi untuk melangkah ke depan, karena kamu terlalu lama terjebak dalam pola pikir yang membatasi diri sendiri dan menghambat pertumbuhanmu. Kamu mungkin merasa bahwa menyimpan luka itu adalah cara untuk menjaga perasaanmu tetap aman dari kemungkinan menyakitkan lagi. Tetapi sebenarnya, menyembunyikan luka dan menutup-nutupi rasa sakit itu justru yang membuatmu semakin terpuruk dan sulit bangkit kembali. Bisa juga kamu masih mempertahankan harapan lama, mimpi atau rencana yang dulu terasa harus tercapai agar kamu merasa berhasil dan dihargai, tetapi seiring berjalannya waktu, hati dan jiwamu mulai berubah dan menyadari bahwa segala sesuatu tidak lagi harus sesuai dengan rencana awal itu. Kamu mungkin masih memegang teguh harapan-harapan yang dulu kamu yakini. Karena takut jika melepaskan semuanya, kamu akan kehilangan arah dan tidak tahu harus kemana. Tetapi di dalam hati kamu merasa bahwa kenyataannya sudah berbeda, dan bahwa kamu harus berani untuk menerima, bahwa masa lalu itu hanyalah bagian dari perjalananmu. Dan bahwa keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi relevan adalah langkah penting untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya saat ini. Kamu mungkin masih memikul tanggung jawab yang sebenarnya bukan milikmu, sekadar karena takut mengecewakan orang lain, atau merasa bertanggung jawab penuh terhadap kebahagiaan orang lain hingga melupakan hakmu sendiri untuk bahagia dan merasa nyaman. Semua itu adalah bagian dari proses penyembuhan dan penerimaan yang harus kamu lalui. Dan ingatlah bahwa tidak ada luka yang harus terus ditanggung sendiri selamanya. Saat kamu berani untuk menyentuh dan mengakui luka-luka itu, saat kamu berani membuka diri dan membiarkan dirimu merasakan semua rasa sakit dan kecewa yang selama ini kamu tahan, disitulah proses penyembuhan benar-benar dimulai. Kamu tidak perlu lagi merasa bersalah karena merasa terluka. Dan tidak perlu lagi memaksakan diri untuk terlihat kuat di depan orang lain, karena kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi dan menerima luka itu sebagai bagian dari perjalananmu. Dengan begitu, hati dan pikiranmu akan mendapatkan ruang untuk sembuh dan bangkit kembali, dan kamu akan menemukan bahwa keindahan hidup ini tidak terletak pada kesempurnaan, melainkan pada keberanianmu untuk terus mencoba, belajar dari luka, dan memperbaiki diri tanpa rasa takut akan kegagalan. Jadi tanyakan lagi kepada dirimu sendiri, apa luka lama yang belum kamu izinkan sembuh sepenuhnya? Apakah itu adalah orang yang dulu pernah sangat dekat dan membuatmu percaya bahwa dunia akan berputar dengan caranya, tetapi kemudian meninggalkanmu dalam keadaan terluka dan merasa sendiri?
Atau mungkin itu rasa bersalah dan penyesalan yang terus mengganggu saat kamu mencoba melangkah ke depan, tetapi bayang-bayang masa lalu itu selalu membayangi dan menghambat langkahmu. Atau mungkin cerita lama yang terus berulang di kepala yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik dan tidak cukup berharga, sehingga kamu merasa harus terus membuktikan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Atau bisa jadi kamu masih memegang harapan dan mimpi yang dulu, padahal hati dan jiwa kamu sudah berubah dan merasa bahwa saatnya untuk berani melepaskan dan membuka lembaran baru. Semua ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang harus kamu lalui secara perlahan dan penuh kelembutan terhadap dirimu sendiri. Karena hanya dengan begitu, kamu akan mampu bangkit dari luka lama dan menyambut masa depan yang penuh harapan dan keberanian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.